Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Oraimo Palm dan Oraimo Airbuds 3. Speaker portable dan TWS dari Oraimo Smart Accessories. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Mungkin banyak musik lover yang nggak familiar dengan brand ini. Sama sih sebenarnya, gue juga. Ternyata pas gue cari info lebih dalam, ini adalah brand dari Afrika. Bener musik lover, dari Afrika. Nah, kita udah pernah review brand dari Eropa, Asia, Amerika. Nah, gue exciting banget nih, karena ini baru pertama kali gue nge-review brand yang berasal dari Afrika. Brand Oraimo ini bergerak di bidang aksesoris, namanya aja Oraimo Smart Accessories. Mereka established di sekitar bulan Mei 2013, jadi masih bisa dibilang perusahaan yang cukup muda. Nah, mereka sudah memasarkan produknya lebih dari 50 negara di dunia. Dan ini yang menarik, dipercaya lebih dari 200 juta user musik lover. Kemudian mereka juga memberikan premium quality dengan garansi 365 hari. Katanya ini brand TWS nomor 1 di Afrika musik lover. Nah, untuk spek dan fitur lengkapnya seperti ini. Untuk Oraimo Palm, harganya 189.900. Ergonomic design, beratnya cuma 106 gram. Bluetooth 5.0 yang bisa sampai 10 meter range-nya. Menggunakan aux-in 3,5 mm. Compact speaker portable, easy to carry. Waterproof IP67. 5 hours playtime. Dan yang menarik, punya karakter sound Oraimo Heavy Bass, yaitu sound with more powerful bass. Sedangkan untuk TWS Airbuds 3, harganya 299.900, jadi termasuk TWS yang affordable nih. Rich sound, powerful bass performance. Dilengkapi dengan case plus baterai, sehingga bisa men-charge earphone saat tidak digunakan. Ada gaming mode-nya, kemudian ada noise reduction untuk mic-nya. Compact and comfortable. Nah, ini yang paling menarik nih buat gua. Ini sepertinya TWS paling kecil yang pernah gue coba. Dan desainnya tentu saja cukup elegan dan mewah. Tutup case-nya sangat rapat dengan twist lock sehingga case tidak akan mudah terbuka. IPX ratingnya sudah IPX7. Ya, waterproof sehingga aman saat terkena keringat. Untuk spesifikasi dan paket penjualan dari kedua produk ini, sekarang kita bahas dari desainnya. Yang pertama gue bahas dari yang Palm, yang speaker dulu ya. Pilihan warnanya ada 3, hitam, abu, dan merah. Buat gue desainnya ini gue cukup suka sih. Dari packagingnya saja udah menarik nih music lover. Bisa lihat ya packagingnya. Ya, presentasinya keren banget. Ya, ada kaca akrilik, kemudian bisa kelihatan speakernya. Tema boxnya itu warna Oraimo, itu hijau. Nah, untuk unitnya nih, untuk yang Palm ya, yang speaker. Bentuknya kotak, sangat portable, sesuai dengan namanya dong. Dan seukuran telapak tangan. Di bagian depan ada logo Oraimo. Bagian cover depan speaker bentuk grill dari logam dan ada cantolan buat karbiner dari logam. Bahan bodinya dari karet tapi tetap solid. Bagian atas ada navigasi, ada power, volume up, volume down. Power on. Welcome to Oraimo Audio. Connected. Dan di bagian bawahnya ada colokan aux dan micro USB. Di bagian belakang ada tulisan Oraimo. Overall menurut gue finishingnya cukup rapi. Nah, untuk desain yang Oraimo Palm ini gue kasih poin 7. Sekarang kita akan bahas desain dan build dari TWS-nya yang Airbuds 3. Yang gue notice musik lover, ini TWS sangat compact, kecil banget. Charging case-nya aja kecil. Buds-nya itu juga kecil banget. Ini paling kecil yang pernah gue lihat. Ya, detailnya seperti ini ya. Buat charging case-nya itu bentuknya bundar, kecil. Segenggam tangan seperti ini. Bahan dari plastik, warna doff, cukup rapi finishingnya. Nah, di bagian atas ada logo Oraimo dengan background tekstur bulat lingkaran dan agak glossy. Kemudian di bagian belakang ada colokan charging USB-C dan lampu indikator baterai. Nah, cara bukanya seperti ini. Untuk marking L dan R di case-nya ada di bagian sebelah atas. Nah, untuk buds-nya nih. Buds-nya bukan tipikal yang pakai tangkai ya, jadi yang khas TWS dan ukurannya music lover ini kecil banget. Nah, untuk bahannya itu mirip dengan bahan case-nya, warnanya juga sama. Ada bagian glossy-nya di bagian faceplate-nya dan navigasinya di bagian shell-nya warna doff. Marking L dan R ada di bagian bawah buds-nya. Nozzle-nya pendek, bor gede, tapi ini agak berbeda, ini agak lonjong ya, bukan bulat seperti yang biasa. Untuk tipsnya warnanya seperti bagian dalam case-nya, warna orange. Ya, bahan silikon cukup lembut menurut gua.
Nozzle-nya itu pendek dengan bor gede. Nah, untuk TWS-nya gue cukup suka. Gue ngasih poin untuk desain dan build-nya itu 7,5. Koneksi untuk Airbuds 3. Nah, karena udah menggunakan Bluetooth 5.2, pairing awalnya termasuk cepat. Buat pindah device juga sangat mudah dan cepat. Nah, untuk latensinya, untuk di normal mode aja itu kecil banget Music Lover. Hampir nggak kerasa. Gaming mode-nya, kalau dinyalain itu jadi benar-benar nggak kerasa ada delay. Sinkron banget antara video dan audionya. Nah, sekarang kita cobain untuk fittingnya. Untuk fittingnya gue suka banget. Ya, ini bentuknya kecil banget, jadi sangat mudah. Bahkan cewek-cewek yang mungkin kupingnya juga kecil, ini pasti muat. Mirip kalau kita pakai kayak IM-IM yang straight down, yang bentuknya kecil. Ya, ini gampang banget masuknya. Ya, jadinya efeknya, ceilingnya dapat, isolation dapat, fittingnya juga nyaman dan snug banget. Nah, ini gue suka banget. Ceilingnya itu benar-benar kedap. Menurut gua nggak perlu ada ANC, ini udah kedap banget. Sekarang kita akan coba dengarkan sampling dari mic Airbuds 3 ini. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Oraimo Airbuds 3. Rekaman mic dari TWS Oraimo Airbuds 3. Menurut gua mic-nya ini cukup oke, ya, cukup clear, cukup jelas, tapi memang kerasa sedikit agak tipis di bagian mid-nya, tapi masih oke kok. Sekarang kita akan bahas sound quality-nya. Kita mulai dari yang speaker dulu ya. Arahnya menurut gue ini, yang speaker ini neutral to warm. Ya, untuk speaker yang segenggam tangan, yang kecil banget, ini powernya lumayan banget loh Music Lover. Nah, untuk bassnya lumayan lah ya, adaan ya. Soalnya gue nggak terlalu berharap bisa ngasilin bass yang gede banget ya. Ukurannya sekecil itu. Tapi ternyata untuk ukuran sekecil itu juga lumayan loh. Cukup deep dan cukup tebal. Nah, untuk mid-nya surprisingly oke loh. Ini stand out mid-nya. Jadi kalau kita dengerin vokal itu kerasa jelas banget, kerasa bulat dan intimate banget. Sedangkan untuk treble-nya arahnya cenderung halus atau smooth. Overall untuk sound quality, ukuran speaker ini yang harganya cuma 100-an ribu, ini oke loh menurut gua. Gua kasih tips nih Music Lover. Ternyata suaranya kalau kita pakai berdiri dan kita pakai tidurin, ya asal ada penampangnya itu ternyata beda. Nih sampelnya kayak gini nih. Nah, bunyinya kalau kita taruh di penampang yang kita tidurin nih, yang di bawah, itu kerasa lebih bulat bassnya, lebih tebal, dan kerasanya juga powernya sedikit lebih besar. Ini cukup unik nih menurut gua. Sekarang kita akan bahas TWS-nya, Airbuds 3. Nah, ini menurut gua, ini bakalan menarik Music Lover. Ya, detailnya kayak gini nih. Arah suara standar V-shape, ya, ngejar Harman respon sepertinya. Bassnya cukup gede tapi nggak over. Ini gue suka tipikal bass kayak gini ya. Cukup dapat deepnya, cukup tebel, punch-nya juga oke, nggak keteteran, cenderung agak cepet, impact-nya juga bagus. Presentasi bassnya menurut gue ini oke banget. Mungkin yang bass head banget nggak terlalu cocok, tapi gue ngerasa ini oke banget. Untuk bagian mid-nya Music Lover, bagian mid-nya memang kerasa agak sedikit mundur, tapi tenang aja. Masih tetap clear kalau kita dengerin vokal, masih jernih, masih kerasa cukup intimate lah. Nah, bagian high-nya ini yang gue suka. High-nya ini cukup open, cukup airy, tapi nggak sampai harsh atau nggak sampai piercing atau pedas di kuping. Jadi pas aja. Gue rasa TWS ini bakalan cocok untuk semua genre. Mau itu classical, mau itu jazz, mau itu folk, mau itu EDM pun masih dapat Music Lover. Ya, jadi all rounder nih untuk TWS ini. Sekarang kita bahas teknis suaranya. Nah, perlu diingat,
Ini kelas 299.000, ya mungkin 300 ribuan lah ya. Jadi gue masih bilang ini kelas 200 dan hampir 300. Ya, jadi cukup affordable sebenarnya. Bagian yang paling menonjol menurut gue itu di bagian detail, clarity, dan resolusinya. Menurut gue untuk kelas 200 ribuan ini sangat istimewa. Ya, detailnya dapat, mikro detailnya dapat, clarity-nya benar-benar jelas. Kemudian resolusi suaranya juga kegambar dengan sangat baik. Untuk soundstage-nya Music Lover, ini tipikal yang positioning-nya presisi. Jadi arah suara, penempatan suara itu benar-benar jelas banget dan kita bisa dengarkan dengan baik semua posisinya. Untuk 3D imaging kerasa lega, baik itu wide-nya, depth maupun height-nya. Ini juga kerasa enak banget. Untuk separasi kerasa kepisah semuanya. Jadi benar-benar jelas antar instrumen itu kita bisa definisikan dengan sangat baik. Untuk noise floor tipikal yang yang black background menurut gua. Sangat kecil noise floor-nya, hampir nggak kerasa. Gua nyobain juga TWS ini untuk kegiatan lain seperti main game dan nonton film. Nah, kalau main game, gua main Mobile Legends itu dapat banget karena impact dari skill-skillnya semua dapat. Cuman memang ada kecenderungan sedikit peak mungkin di high-nya karena memang tuning Mobile Legends kan agak cenderung agak lebih bright, agak lebih pedas. Ya, terutama kalau kita main hero-hero kayak Alucard yang pakai pedang tuh, agak kerasa memang. Tapi untuk yang hero-hero yang fighter yang pakai pukulan itu aman. Untuk main PUBG, mantap Music Lover. Soundstage-nya kan oke ya untuk ukuran kelasnya. Jadi arah suara tembakan, arah suara langkah kaki, kemudian rumble dari ledakan, tembakan, dapat semua. Jadi realistik banget kalau main PUBG. Ini gue cukup suka untuk main PUBG menggunakan TWS ini. Nonton film oke. Mau itu action, drama, dapat semuanya. Ya action apalagi kan, bassnya mantep, deep, tebel, rumble-nya oke. Kemudian soundstage-nya luas, jadi kerasa untuk film-film action itu dapat banget realistiknya. Untuk film drama oke juga, karena vokalnya kan masih oke, masih jelas, masih clear. Jadi gue nggak ada problem untuk nonton film drama juga menggunakan TWS ini. Kesimpulannya Music Lover, Oraimo ini brand Afrika yang menurut gue sangat menarik. Yang pertama harganya cukup affordable, kemudian build-nya cukup bagus, desainnya menarik, plus kualitas suaranya untuk kelas harga yang segini itu menurut gua istimewa banget loh. Misalnya speaker portable-nya kecil, simple, tapi suaranya oke. Nah, yang paling gua recommended, yang paling gua suka yaitu TWS-nya. Ya, dengan harga segitu ngasilin bunyi seperti itu dengan spek yang lumayan menurut gua dan fitur yang lumayan, ini kayaknya oke juga nih. Ya, apalagi yang terutama yang gue suka banget itu dari fittingnya. Simple, kecil, snug, dan ceilingnya bagus banget. Kayaknya Oraimo ini untuk TWS-nya mungkin bisa jadi salah satu contender TWS terbaik di kelas 500 ribuan. Ya, nanti tunggu kita akan bikin ratingnya ya. Nah, Music Lover untuk informasi seputar produk-produk Oraimo, Music Lover bisa cek IG-nya Oraimo yaitu Oraimo Indonesia. Disambung ya. Music Lover gue cukup impress nih dengan produk dari Afrika ini yaitu Oraimo. Ya, itu menurut pendapat gue loh tepinya. Bagusnya Music Lover selalu harus percaya sama kuping sendiri. Ya, kalau bisa atau memungkinkan cobain dulu audisi sendiri. Ya, itu penting banget. Ya, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!